Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid dharain. Faslun fima yustahabbu minal kunya wal asma'i wa ma yukrahu minha. Yamna'u al-insanu ay yusammiya waladahu wa yuqinnahu bi ismin nabi sallallahu alaihi wasallam duna kunyatihi wa yajuju ibradu ahadihima 'anil akhar. Waqad ruwiya 'anil Imam Ahmad rahimahullah ta'ala riwayatan ukhra qarihatan fi jumlah, yakni al-jam'u wal ifrad, wa ruwiya anhu jawaju fi jumlah, wad dalilu ala jawazi tasmiyati bismin nabi sallallahu alaihi wasallam duna kunyatihi ma rawa Anas bin Malik wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sammu bismi wa la takunu bi kunyati, wad dalilu ala jawazi jam'i bainahuma ma ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha anna qalat ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni waladtu gulaman samaituhu Muhammad wa qanaituhu bi Abil Qasim fadzakara li annaki takrahu dzalik wa qala sallallahu alaihi wasallam man ladzi ahalla ismi wa harrama kunyati aw man ladzi harrama kunyati wa halala ismi wa yakrahu min al-kunni Abu Yahya ila akhirih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita selalu dalam syafaat beliau di dunia ini maupun di akhirat, dan mudah-mudahan dipahamkan tentang pelajaran ataupun taklim yang kita bacakan. Jadi pasal di sini masih berhubungan tentang adab, berhubungan dengan adab sehari-hari. Semalam kita membahas tentang berbaik dengan orang tua kandung lah, orang tua kandung lain, orang tua perguruan lain, orang tua kandung. Yang jelas itu adalah orang tua yang melahirkan dan mendidik. Nah, itu yang perlu ditaati. Wa qul lahuma qaulan karima, berpandir, bergaul dengan ucapan yang mulia, yang terhormat orang tua tersebut. Nah, dan apa-apa sesuatu harus berkonsultasi ataupun minta pendapat sidin. Hendak begawe minta izin, dan hendak apa-apa keputusan harus berizin lawan orang tua. Selanjutnya adab
orang tua lawan anak ulang. Jadi bukan sekedar anak saja beradab lawan orang tua, dan di sini ada juga adab witan lawan anak. Mujahidin di sini bima istahabu, disunahkan bagi orang tua, yaitu mengarani anak yang baik. Mujahidin di sini kalau bisa menamai anak kalau lalakian itu Muhammad bi ismin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mujahidin di sini dimakruhkan apabila mengarani anak ngaran kunyah atau gelar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh punya gelar banyak. Nah, kalau menurut Sidin sini lah, menurut Sidin sini yamna'u al-insanu ayyusamma waladahu wa yuqinnuhu bi ismin nabi duna kunyatihi. Ada pendapat di sini kada boleh mengarani anak ngaran gelar nabi, seperti mana nabi bisi ngaran Abul Qasim gelar hiden. Diriwayatkan daripada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala satu riwayat, yaitu masalah mengumpulkan anak ngaran dua nabi, yaitu yang pertama nama nabi yang asli Muhammad ataupun Ahmad, sekalinya ditambahi lawan gelar nabi pulang, seperti contohnya Muhammad Abul Qasim. Nah, jadi jahidin di sini ini jahidin makruh mengarani anak tetapi berait nama tersebut dengan gelar nabi. Pada biasa Jepang kan kita tak, tapi jahidin di sini dimakruhkan. Tetapi ada juga membolehkan mengumpulkan ngaran antara nama nabi yang asli dan ada nama nabi yang kunyah, yaitu gelar, yaitu diriwayatkan daripada Anas bin Malik dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sammu bismi wala takunu bikunyatin." Yaitu namailah anak kalian dengan namaku dan janganlah mengasih kunyah ataupun gelar dengan namaku. Wad dalilu ala jawi jami' bainahuma. Adapun ada seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi. Jadi seorang perempuan ini datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, inni waladtu gulaman." Aku telah melahirkan seorang perempuan. Kemudian aku namai anakku tadi Muhammad. Kemudian aku kasih lagi bukan Muhammad aja, tapi Abul Qasim. Muhammad Abul Qasim. Ujah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Annaki takrahu jadika." Kamu maulah ngaran, tapi itu makruh. Nah, jadi maksud di sini adalah kalau mengasih nama anak itu Muhammad saja. Maka jahidin di sini berkata, "Malladzi ahalla ismi wa harrama kunyati." Boleh mengasih nama kunyah asli dan haram hukumnya mengasih kunyah atau gelar ngaranku. Nah, kerasin di sini. Wa yukrahu
minal kunni aw Abu Yahya wa Abu Aisyah wa yukrahu anna sumia Ubaidah bi Aflah. Nah, ini yang berhubungan berisi nama Nabi Muhammad ya Allah. Karena pengaruh daripada nama ini sangat berpengaruh kepada akhlaknya. Karena di satu cerita pernah seorang bapak-bapak datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa anak saya itu susah diatur? Nakal benar. Susah diatur. Kemudian dipanggillah anak tersebut. Hai anak pemuda, benarkah kamu orangnya susah, durhaka sama kuitan sama orang tua? Ujar anak pemuda tadi, benar ya Rasulullah. Akan tetapi saya bertanya, ya Rasulullah, apakah ada anak ini punya tuntutan kepada orang tua? Nah, ujar Rasulullah, ada. Apa kesalahan orang tuamu? Ujar anak tersebut, ya Rasulullah, kayak apa ulun hendak jadi orang yang pintar. Yang pertama, bapak saya punya istri atau punya mama kada pintar, kada bisa mendidik. Yang kedua, bisi ngaran ulun nih di ngarannya oleh kuitan al-ahsas. Asas itu artinya kalalawar malam. Jadi ahsas ini artinya kalalawar malam. Jadi sama apa ulun nih anak baik, bisi mama kada bisa ngalajari. Nah, kedua bisi ngaran ahsas, yaitu kalalawar malam. Kayak apa hendak baik? Nah, dipanggillah bapaknya. Yang dinasihati oleh Rasulullah malah bapaknya, lain anaknya. Nah, disuruh hai mamanya melajari dan digantilah namanya anak tersebut. Kada lagi asas. Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gantilah namanya. Namailah anak kalian dengan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun Ahmad. Nah, itu. Karena di akhirat kelak nanti ngaran itulah yang akan dipanggil Muhammad. Nah, seperti Imam Al-Ghazali itulah hidin bisi ngarannya Muhammad. Abah Sidin namanya Muhammad. Kemudian Kai Sidin namanya Muhammad. Nah, jadi Muhammad bin Muhammad Abul Qasim. Ngaran anak Sidin ngarannya Abul Qasim. Kada ba kasih Muhammad lagi. Karena di dalam kitab sini kada boleh mengarani anak dua nama. Yang satu nama asli Nabi, yang kedua nama gelar Nabi. Abul Qasim itu adalah gelar Nabi. Nah, jadi anak Sidin Abu ya ada boleh ada dua. Nah, ini Bang menurut Sidin di sini kan. Kemudian Fadzakara li annaka takhrujalika faqala man ladzi ahla ismi wa harrama kunyati aw man ladzi hurima kunyati wa halla ismi. Kemudian ada lagi yang dimakruhkan mengasih nama kepada anak
mengasih kepada anak yaitu dengan nama-nama yang serupa dengan nama Tuhan, dengan nama asma Tuhan, kecuali dikasih Abdullah. Nah, Sinapi, Napi, Warubah, Berkat, nah, Hazanun, Asyatun, ini kada boleh dikasih nama tuh nama Tuhan. Napi yang memberikan rezeki, memberikan manfaat, Rajak kada boleh, kecuali Abdur Rajak, Abun Nafi'. Nah, itu tak. Jadi kada boleh ngaran Asmaul Husna seorangan, harus dikasih Abdullah. Abdullah berdahulu, Abdul Wahab, Abdul Rajak, Abdul Fatah. Itu kada boleh kita. Jadi kalau Nabi Muhammad tadi Muhammad aja, jangan dikasih gelar-gelar yang lain, misalnya Muhammad Yasin. Nah, Yasin itu gelar. Nah, Al-Amin, Muhammad Amin. Tapi menurut sini kan, tapi mungkin di kitab yang lain ada juga yang muliakan. Menggandingkan dua nama Nabi. Nah, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ujar Umar bin Khattab, seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hidup, maka pasti beliau akan melarang orang mengarani anak yang sama dengan nama Tuhan. Asmaul Husna maksudnya. Wa yukrahu min al-alqab wal asma ma yuwaji asma Allah Ta'ala. Nah, seperti mana Malikul Muluk. Nah, kalau Malik Abdul Malik boleh aja, tapi kalau Malikul Muluk kada boleh, maksudnya raja diraja. Nah, Syah, Nasah. Nah, Syah itu kan raja juga ada. Tetapi harus digabung Syah, Nasah. Nah, itu bahasa orang Persia. Syah, Nasah itu raja diraja artinya. Wama syakala jarika. Ya anna jarika adatul Farsi. Itu adalah kebiasaan orang Parsi, mengarani anak tuh ngarannya kayak ngaran Tuhan. Nah, wa yukrahu atusammiya bi asma'i allati la taliqu illa billah subhanahu wa ta'ala. Kada boleh orang tuh mengarani anak dengan nama Tuhan karena kada cocok. Yang cocok hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berisi ngaran Al-Qudus, wa ilahun, Khalikun, Muhaimin. Nah, makanya kalau kita memanggil orang tuh jangan Muhaimin. Kalau bisa Abdullahnya, karena tak panggil Tuhan. Tak panggil Tuhan kita. Tak panggil Tuhan. Kudus ya. Tapi kita ini sudah adat, sudah terbiasa, sudah. Nah, padahal tuh memanggil Tuhan kita tak. Tuhan dipanggil Kudus ya. Muhaimin ya. Nah, Tuhan wara dipanggil. Makanya, nah inilah ibaratnya salah satu awal kita tuh beradab dengan anak. Nah, itu mengarani anak harus baik-baik.
Nah, jadi yang dipanggil tuh Abdullahnya, jangan kudusnya, jangan muhaiminnya, jangan ilahnya. Abdullah, Allah ya kan. Nah, kita kalau terbiasa kan kalau menyebut Allah kada 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 terbiasa, tetapi kalau memanggil muhaimin biasa saja, Rajab biasa saja, kemudian Malik biasa saja. Nah, padahal Allah kah, Malik kah, Razak kah, itu adalah kada boleh memanggil. Nah, karena memanggil Tuhan ya. Ar-Rahman, Abdurrahman, Par-Rahman ya. Nah, tak biasa ya kalau ini kurang lebihnya Pak Allah gitu. Nah, sama aja tuh. Abdullah. Nah, kada dipanggil Abdullah lagi kan. Ujungnya wa ja'alu lillahi syuraka qul sammahum. Qala ba'dul mufassirin qul sammuhum bi asma'i. Maka ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngaranilah anak-anak kalian dengan nama-namaku bi asma'i. Apabila ada nama hidin nama Muhammad, gelar hidin pun bisa juga, tetapi harus dipisah kalau bisa. Muhammad, misalnya Al-Amin, kemudian Abdul Qasim, jangan digabung. Nah kecuali mungkin ada kekhususan gitu lah, kekhususan nama-nama khusus gitu. Nama-nama yang diberi ilham. Nama-nama yang diberi ilham tuh kada kalau kita menghukumi nama-nama khusus. Mungkin abahnya kuitannya bakhaluat bertirakat, kemudian mencari ngaran supaya bisi anak nih nanti di ngarani. Nah, tuh biasanya ada tuh lewat mimpi kah, lewat suara gaib kah, mendapatkan ngaran. Nah itu biasanya ngaran pemberian. Kalau kita nih ngaran diberi orang tua aja, nah, alhamdulillah. Tapi niat ya orang tua kira-kira ada niat juga kan? Ada niat. Panzuru jarikaha taliku bihim. Kemudian mengasih ngaran ujahidin di situ, lihat dahulu cocok kada orang nih dengan ngaran tersebut. Nah, kalau ada orang Islam, ada orang masuk Islam kan, syahadat, kemudian kita beri nama orang tersebut, disunahkan. Tetapi dilihat dulu orang yang hendak diberi namanya cocok kada. Wa yuhramu ala kulli wahidin ayyal qabu akhahu aw abadu bilaqwin yukrahu. Dan kita nih ibaratnya diharamkan juga menggelar seseorang, apalagi orang muslim, nang sehingga apabila kita sebut, kita sambati ngarang orang tersebut, orang tuh kada suka, kada boleh kita menggalari orang kan. Nah, orang kada ketujuh digalari. Jadi ujahidin di sini wa yuhramu ala kulli wahidin ayyul qaba akhahu aw abdahu bilaq bin yakrahu. Nah, jangankan orang, hamba sahaya yang di rumah, pembantu misalnya, anak buah misalnya rendah misalnya daripada kita, inya kada kau menolak apa yang kita sambati.
Nah, itu kada boleh. Haram hukumnya. Ni Allah li'anna Allah ta'ala naha an jarika faqala azza wa jalla wala tanabaju bi alqab. Janganlah membuat gelar, membuat panggilan kepada orang dengan lakap-lakap yang orang, dengan sebut-sebutan orang tuh kada ketujuh. Wasamma pasukan wastahabu an tad'u'a akhaka bihabba bi asmahi. Kalau bisa jahidin di sini mengasih gelar lan orang tadi gelar nang nya ketujuh. Apalagi doa dengan doa, misalnya memanggil anak kita untung bertua, sayang, pintar, beriman, soleh. Itu tuh. Itu yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika kita memanggil anak kita itu adalah doa. Makanya ada satu kitab, kita walaupun bagaimanapun jangan sampai berkata nang kada baik lawan anak kita. Kalau waktu itu doanya mustajab. Jangan-jangan waktu nang kita kada paham, kita kada tahu doanya mustajab waktu itu. Maka dianjurkan kita tuh ibaratnya walaupun syarik tetap kata-kata yang mulia. Mudah-mudahan waktu itu mustajab doanya. Makanya kan kita orang Banjar menyebut anak beriman, soleh, pintar, bertuah. Itu ajaran orang Bahari itu kayak itu. Kan jangan sampai keluar dari mulut binatang macam-macam. Kalau kabul doa, akhirnya anaknya kayak binatang bujuran. Apalagi disebut macam-macam, naudzubillah menjelik kan. Jadi ujian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jangan sampai walaupun dalam keadaan marah berkata kepada anak dengan sebutan binatang yang akan terhormat. Kala-kala waktu itu doanya dikabulkan. Insyaallah mudah-mudahan. Ini aja dulu tentang adab ya Allah, adab mengarungi anak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Ya Rabb. Abdul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. 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 Ilaha illallah. La 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 ilaha illallah.
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Allah, 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 Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, 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 Allah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jama'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik, nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa yaqinan sadiqan wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan kasiran wasi'an mubarakan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.